Oke, Pak Yusri, seperti apa mungkin hasil dari ahli forensik wajah mengenai video syur diduga mirip Gisel? Hasil dari forensik ya memang sudah keluar. Kemudian pengembangan yang dilakukan oleh tim penyidik terhadap saudari GA yang dapat pemeriksaan, juga ada saudara MYD, inisialnya MYD, juga kita sudah lakukan pemeriksaan. Kemudian ada beberapa pengumpulan alat-alat bukti yang lain, ya, termasuk bukti-bukti petunjuk, bukti-bukti dari hasil keterangan saksi ahli yang ada, juga keterangan daripada si saudari GA maupun saudara MYD. Ya, ini saya kasih tahu awalnya saja teman-teman semuanya bahwa saudari GA mengakui, ya, dikuatkan lagi dengan ahli forensik yang ada, ahli IT yang ada, dan juga saudari GA mengakui dan juga saudara MYD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial, ya, itu adalah dirinya sendiri. Ya, dia mengakui bahwa itu adalah dirinya sendiri dan terjadi sekitar tahun 2017 yang lalu di salah satu hotel di Medan. Di Medan. Kemudian sekarang ini hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin sore selesai gelar perkara, menaikkan status yang tadinya saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka. Ini kita persangkakan di pasal 4 ayat 1 yaitu pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi. Ya. Apa rencana tindak lanjut ke depan? Kita akan memanggil kembali saudari GA dan saudara MYD untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Ini mungkin bisa sampaikan teman-teman. Terima kasih. Pak MYD sendiri siapa Pak? Maksudnya pemeran dalam video tersebut atau MYD Pak? MYD sendiri apakah sama rekan-rekan? Apa pria yang di video itu? Kan sudah saya sampaikan bahwa dua orang ini adalah yang memang mengakui bahwa betul-betul dia adalah di video yang ada yang beredar di media sosial dan di media-media yang lain. Jadi kedua-duanya, yang satu adalah saudari GA, yang kedua adalah laki-lakinya adalah saudara MYD. Ya, hubungannya apa Pak? Hubungannya apa MYD sama? Nanti akan saya sampaikan. Ini paling rendah 6 tahun, paling tinggi adalah 12 tahun penjara. Nantinya akan kita panggil, maka saya bilang rencana tindak lanjut ke depan adalah, ulangi, paling rendah adalah 6 bulan dan paling lama adalah 12 tahun ya untuk ancamannya. Apaan Pak dipanggil Pak? Mau dikasih pantun nggak? Ikan cepat. Ya, oke. Secepatnya akan kita lakukan pemanggilan terhadap keduanya sebagai tersangka untuk kita lakukan pemeriksaan. Terima kasih. Oke. Namanya siapa gitu? Nggak boleh dong. Saudari GA dan saudara MYD ini, ya, kami memang menggunakan inisial karena memang aturannya seperti itu. Kan saudara GA, saudari GA dan saudara MYD untuk dilakukan pemanggilan sebagai tersangka. Kita jadwalkan tanggal 4 Januari 2021 itu pukul 10.00 ya. Jadi 10.00 untuk bisa hadir di penyidik Krimsus Polda Metro Jaya. Apalagi yang kan? Pak, itu benar katanya dalam pengaruh alkohol saat jadi gini, pada saat kita lakukan pemeriksaan, salah satu yang diakui adalah memang betul saudari GA ini yang ada di video asusila yang beredar.
saudara MYD juga mengakui. Dan pada saat itu saudari GA itu memang dan MYD ada hubungan kerja. Ya, ada hubungan kerja salah satu event yang ada di Kota Medan pada saat itu. Ya, saudara MYD memang bekerja di Jepang, kemudian dipanggil, diundang oleh saudari GA untuk bisa bergabung bersama-sama melakukan pekerjaan event ini, ya, sebagai asisten manajer di situ. Ya. Selesai kegiatan acara, mereka sempat memang minum, ya, minuman keras, dan itu pengakuan sendiri dari saudari GA dan saudara MYD dengan kondisi pada saat itu dalam keadaan mabuk katanya, ya. Ini yang perlu saya sampaikan teman-teman. Cukup? Kedua tersangka yang mengajak siapa dalam aksi itu, Pak? Kalau pengakuannya dua-duanya suka sama suka, ya. Oke, cukup? Kalau yang merekam, Pak? Yang merekam langsung sudah saya sampaikan, makanya yang diancam di sini di pasal 4 Yunto pasal 4 ayat 1 Yunto pasal 29 ini adalah saudari GA, karena saudari GA ini yang membuat, yang memposting langsung dengan handphonenya yang ada, ya. Jelas ya? Pak, tapi betul MYD diundang sama GA Pak ke hotel? Ulang lagi dong gua. Pak, terjadi proses transfer video. Ada berapa video sih, Pak, dari hasil penyelidikan polisi, Pak? Yang beredar berapa, Mas? 1. Ya, udah. Terjadi proses transfer video, Pak, dari dia. Sudah saya sampaikan kan kemarin, ya. Ya. Jadi ada pengiriman dari handphone saudari GA kepada handphone saudara MYD menggunakan salah satu aplikasi karena sama-sama menggunakan iPhone, ya, menggunakan AirDrop yang ada, ya. Kalau nggak tahu AirDrop berarti kamu nggak pakai, kamu pakainya Samsung. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Mas. Orang juga memang harus berhati-hati, dan banyak orang yang juga kemudian memperbandingkan kasus GA ini dengan kasus R, dengan LM dan CT beberapa waktu yang lalu. Memang ada perbedaannya. Perbedaannya adalah kasus yang sekarang, kasus GA ini, dia menyebut bahwa dia sudah menghapus videonya, ya, atau foto-fotonya, ya, yang pengakuan dia beberapa waktu yang lalu kepada lawyer ternama. Tapi kemudian itu bisa dimunculkan kembali. Nah, kalau kasus R waktu itu adalah memang dia menjadi pelaku, ya, itu karena apa? Dia memindahkan foto-foto dan video yang dia buat itu kepada dia pindah pada satu PC, satu komputer yang ada di Sanggar Grup Band PP yang ada di Bandung. Dan ketika itu sudah dikenal ada file-file atau video di dalam PC itu, seorang sound engineer yang menyebarkan pertama kali waktu itu, sound engineer yang merekam itu dan menyebarkan luas ke media waktu itu, ya, artinya ke masyarakat. Jadi dia si AR itu dikenai pasal Undang-Undang ITE karena apa? Dia membuat dapat diaksesnya video-video pornografi. Nah, kalau kasus GA ini, GA dikenakan Undang-Undang Pornografi nomor 44. Kenapa dia? Karena dia merekam dan membuat rekaman itu tidak bisa menyimpan dengan baik, ya. Jadi membuat rekaman yang sifatnya adalah pornografi atau pornografi. Jadi memang ada sedikit perbedaannya. Dan memang saya sekali lagi menghimbau agar kepolisian tidak berhenti di GA ini, kalau bisa diungkap siapa yang kemudian melakukan retake, ya, retaker dari video yang beredar itu. Karena GA ini kan video yang awal aslinya bukan 19 detik, aslinya lebih panjang, itu kan metadatanya itu kan tahun 2017, ya. Bulan dan tanggalnya nanti akan terungkap, ya, karena itu nanti akan bisa dicocokkan dengan catatan di hotel di Medan yang bersangkutan, dicocokkan dengan sosok MYD, ya, seorang pengusaha asal Medan, sempat kuliah di Jakarta Barat, ya, SMA-nya memang ada di Medan dan sekarang tinggal di Jepang, ya. Itu bisa dicocokkan nanti tanggalnya, meskipun mungkin saya tidak berharap ada CCTV, ya, karena sudah 3 tahun yang lalu, ya, tapi kan rekaman catatan administrasi dari hotel itu kan akan ketahuan. Nah, sekarang yang beredar 19 detik itu kan metadatanya tahun 2020, ya, makanya saya tidak pernah mengungkap kapan itu terjadinya, itu karena apa? Metadata yang sekarang beredar itu tahun 2020. Jadi artinya itu adalah rekaman baru, rekaman dari
rekaman yang sudah ada di tahun 2017. Jadi moga-moga kasusnya bisa ditindaklanjuti dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Berhati-hati menggunakan gadget, menggunakan teknologi, dan juga berhati-hati di media sosial. Karena apa? Ini bisa terjadi pada siapa saja sebenarnya kalau kita tidak hati-hati. Hormati juga memang meskipun kita harus menghormati hak privasi, tapi kalau Anda tidak bisa melindungi privasi Anda, itu sama saja juga dengan Anda tidak menghormati orang lain. Biar itu antara gading dan bisa. Ya harus siap dong, harus siap. Tapi kan tetap cucu saya. Ya kan anak kecil jadi ya dia belum tahu apa yang terjadi kan. Ya nggak, gading baru kembali. Yang saya tahu gading baru energinya baru sukacita, jadi ya biarkan gading menjalani hidupnya yang baru, saya kira itu. Dia baru libur kembali. Beredarnya secara viral tayangan pornografi yang diduga dilakukan oleh Gisel dan pasangannya ini sudah membuat resah masyarakat, khususnya anak-anak, karena fakta menunjukkan yang menyebarkan itu justru diduga adalah anak-anak juga. Tentu ini dapat berpengaruh terhadap perubahan perilaku orang yang menontonnya, khususnya anak-anak. Karena yang ada di dalam video itu adalah idola anak-anak remaja. Tentu Gisel harus minta maaf bahwa itu tidak boleh ditiru dan itu harus dibuang. Dengan dia akhirnya memutuskan, oh ya sudah mengaku saja, itu saya bisa asumsikan bahwa Gisel sudah siap untuk menerima konsekuensinya ya sebagai individu dewasa. Kita support, saya kira ya biar masalah ini selesai, kembali normal lagi. Bahwa jangan lupa kita bahwa semua peristiwa itu ada sebabnya. Dan doakan sebuah kata-kata Jawa aja, bahwa tidak hanya percintaan tapi apapun yang sudah pergi ya kita relakan, apapun pekerjaan kita, cinta kita, apapun yang sudah pergi nggak usah diingat lagi. Yang baru datang kita tunggu yang datang, yang sudah ada kita syukuri. Kita harus support, kita doakan terus selesai. Kedua-duanya ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Rencana tindak lanjut kita adalah akan memanggil kedua-duanya sebagai tersangka. Tanggal 4 hari Senin pukul 10 pagi untuk menghadirkan saudari GA dan MYD untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Bagaimana hasilnya nanti? Apakah akan dilakukan penahanan atau tidak? Tunggu dari hasil pemeriksaan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.